Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita yang dibicarakan kalau tidak salah ayat 113 ya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayat ini berisi tentang berita atau kabar dari Allah. Dan Allah itu selalu maha benar dalam segala firman-Nya, dalam segala khobarnya atau kabarnya, bahwasanya waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, kata Allah kepada Nabi kita. Dan telah berkata orang Yahudi, wahai Muhammad, tidaklah orang-orang Nasrani itu berada di atas sesuatu kebenaran, di atas sesuatu petunjuk. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in, dan berkata juga orang Nasrani itu, wahai Muhammad, bahwa orang Yahudi itu tidak berada di atas sesuatu kebenaran atau petunjuk. Lalu Allah berfirman, wa hum yatlunal kitab, padahal mereka semuanya membaca Alkitab. Orang Yahudi membaca Alkitab yang namanya Taurat, orang Nasrani membaca kitab yang namanya Injil. Mereka sama-sama membaca Alkitab yang semuanya sebetulnya datangnya dari Allah, tetapi pendapatnya berbeda. Kadzalika, begitu juga demikian pula Muhammad, qala telah berkata, alladzina, orang-orang yang la ya'lamuna, tidak mengetahui, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak ngerti, itu berkata misla qaulihim, semisal perkataan mereka, para pendahulunya, para nenek moyang mereka. Lalu Allah berfirman, fallahu, maka Allah, wahai Rasulullah, yahkumu, akan menghukumi, akan memutuskan, akan mengadili, bainahum, di antara mereka. Kapan pengadilan Allah itu? Kapan pengadilan akhirat itu? Bukan besok tanggal 15 April, bukan. Tapi yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Bukan tanggal 22 April ya, bukan. Atau tanggal 5 April nanti, bukan sidang itu, tapi sidangnya Allah, pengadilan Allah, di mana Allah akan memutuskan di hari kiamat fima, tentang apa yang kanu, adalah mereka, baik orang Yahudi atau orang Nasara maupun orang Muslim, ya, yang fihi, tentang dia atau pada hal yang pada masalah ini, pada masalah kebenaran ini, mereka nanti Allah akan memutuskan di antara mereka fihi, tentang dia, tentang apa yang yahtalifun, mereka berselisih, tentang apa yang mereka berselisih padanya, ya. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah, maka Allah akan menghukumi, memutuskan di antara mereka di hari kiamat fima, tentang apa yang kanu, adalah mereka fihi, padanya, yahtalifun, mereka berselisih. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ya, sudah diterangkan kemarin. Dan tafsir Ibnu Abbas. Kemudian kita lihat tafsir Jalalain. Wa qalatil yahud, dan telah berkata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'in, tidaklah orang Nasrani berada di atas sesuatu. yakni sesuatu apa? Sesuatu pegangan, mu'tadin ala mu'tadin bih, di atas sesuatu yang berpegangan atau pegangan bihi dengannya, yang bisa berpegang dengannya, ya. Wa kafarat, dan orang Yahudi, kata Allah dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan,
orang Yahudi kafarat bi Isa, mereka mengkafiri, tidak mengimani atau mengkafirkan Nabi Isa. Makanya Nabi Isa mau disalib oleh mereka. Wa qalatin nasara, dan telah berkata juga orang Nasara, laisatil yahudu ala syai', tidaklah orang Yahudi berada di atas sesuatu sini adalah sesuatu mu'taddin bih, sesuatu yang mereka bisa berpegang dengannya. Terus wa kafarat, dan orang-orang Nasara kafir juga bi Musa, kepada Nabi Musa. Begitu menurut tafsir Jalalain, ya. Wa hum, padahal mereka siapa? Yaitu al-fariqoni, dua kelompok itu, dua golongan itu, baik kelompok Yahudi maupun kelompok Nasrani. Keduanya mereka itu yatlunal kitab, sama-sama membaca Alkitab. Alkitab yang mana? Alkitab yang al-munazzala alaihim, yang telah diturunkan kepada mereka. Ya, orang Yahudi membaca kitab Taurat, orang Nasrani baca kitab Injil. Wa fi kitabil Yahudi, dan di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada ayat yang tasdiqu Isa, membenarkan Nabi Isa, tapi orang Yahudi kafir kepada Nabi Isa. Malah mau membunuh, menyuruh menangkap ulamanya, menyuruh kepada pemerintahannya, kepada kerajaan Yahudi ini, kepada rajanya, supaya menangkap Isa bin Maryam ini untuk disalib dan dihukum mati di kayu salib. Demikian juga kata tafsir Jalalain, wa fi kitabin Nasara, dan dalam kitabnya orang Nasara, orang Nasrani itu juga ada ayat yang tasdiku Musa, membenarkan Nabi Musa. Jadi kalimat ini, ya, itu dalam bahasa Arab disebut wal jumlatu halun. Jumlah atau kalimat tersebut di atas adalah keadaan, kedudukan sebagai hal, sebagai keadaan orang Yahudi begitu, keadaan orang Nasrani begitu, ya, mereka saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Padahal di dalam kitab Yahudi ada ayat yang membenarkan Nabi Isa, di dalam kitabnya orang Nasrani ada ayat yang membenarkan Nabi Musa, tapi mereka mengkafirkan nabi-nabi tersebut. Kadzalika, begitu juga, demikian pula kama qala haula'i, sebagaimana telah berkata mereka itu, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, para nenek moyangnya berkata seperti itu, karena keyakinan orang Yahudi atau orang Yahudi itu dan orang Nasrani itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diberi wahyu Al-Quran. Sebelum Nabi kita mendapat wahyu Al-Quran itu sudah ada orang Yahudi, dan seorang Nasrani juga sudah ada. Nah, sampai orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pun pendapatnya sama seperti orang-orang Yahudi nenek moyang mereka. Jadi mereka hanya percaya kepada omongan kiainya, ulamanya, tanpa pernah membaca sendiri kitab Taurat. Nah, kita ini jangan meniru Yahudi. Kita menjadi orang Islam harus mengerti Al-Quran, harus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sampai ngerti, sampai paham. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Jangan percaya begitu saja kepada omongan para kiai atau para ustadz kalau saudara tidak melihat sendiri, membaca sendiri apa yang diucapkan oleh para kiai dan para ustadz tadi, adakah itu dalam ajaran Islam? Gitu loh. Intinya di situ, ya. Kadzalika, begitulah kama qala haula, sebagaimana mereka berkata seperti itu. Qala alladziina la ya'lamun, berkata juga orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang yang tidak mengetahui? Kata tafsir lain, al-musyrikuna minal Arab, yaitu orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Ya. Perkataan apa? Misla qaulihim, seperti atau semisal perkataan mereka, yakni nenek moyang mereka. Nah, terus dijelaskan di sini, bayanun, perkataan yang diucapkan itu adalah merupakan bayan, ucapan yang seperti ucapan mereka tadi adalah berupa bayanun, berupa penjelasan-penjelasan, li makna dzalika, untuk makna yang seperti tadi itu. Yaitu qalu, telah berkata mereka, likulli dzidinin, kepada setiap yang mempunyai din, kepada setiap yang mempunyai agama, itu berkata, laisu, tidaklah mereka ala syai'in, berada di atas sesuatu.
Maksudnya mereka tidak berada di atas suatu kebenaran. Jadi perkataan itu yang ditiru sampai hari ini, saling menyalahkan di antara pemilik agama atau orang-orang yang beragama, baik yang beragama Yahudi maupun beragama Nasrani. Itu saling berselisih, saling menyalahkan. Lalu Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah akan menghukumi di antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan, yaitu min amriddin. Perselisihan yang akan diputuskan dari hari kiamat terutama adalah min amriddin, tentang urusan agama. Karena masing-masing merasa benar. Orang Yahudi merasa benar dengan agama Yahudi. Orang Nasrani pun merasa mereka lah yang benar dengan agama Nasrani tadi. Demikian juga orang Muslim merasa benar atau menyatakan bahwa mereka lah yang benar. Islamlah yang benar. Nah, kok bisa tiga kelompok manusia ini berkata seperti itu? Hanya mereka yang bisa masuk surga berdasarkan keyakinan yang ada dalam kitab mereka, kata mereka begitu. Sedangkan Allah berfirman ya di dalam surat Ali Imran di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Itu padahal Allah berfirman, nazala, dia Allah telah menurunkan alaika kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, Alkitab itu, Al-Quran itu, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Al-Quran datang kepadamu membawa kebenaran, dan Al-Quran itu musaddiqan, keadaannya membenarkan, lima baina yadaihi, kepada apa yang ada di depannya, kepada Alkitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, wa anzalat taurata wal injil, dan Allah pun telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Sama-sama bunyi ayatnya itu menurunkan dalam bahasa kita, tapi kalimat yang dipakai oleh Allah berbeda. Untuk Al-Quran Allah menggunakan kata kerja atau fi'il nazzala. Nazzala yang artinya menurunkan, telah menurunkan untuk Al-Quran. Tapi untuk Taurat dan Injil Allah menggunakan kata anzala. Artinya sama dalam bahasa kita, tapi dalam pengertiannya dalam bahasa Arab berbeda. Untuk Al-Quran digunakan kata nazala karena Al-Quran itu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus. Tidak turun sekaligus berupa Al-Quran 30 juz, tapi turunnya berangsur-angsur sedikit-sedikit ya, sampai 23 tahun kurang lebih lamanya turun seluruh Al-Quran. Kalau Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Nabi Musa diberi kitab Taurat yang dalam agama Kristen keyakinannya itu mereka sebut 10 perintah Tuhan, the 10 command. Ya, 10 perintah Tuhan. Itu apa itu? Dulu aku waktu belajar di sekolah SMP, SMA, SMP Kristen, hafal aku 10 perintah Tuhan itu apa? Dan ada di mana ayatnya dalam Injil. Hafal. Nah, demikian juga untuk kitab Taurat Allah menggunakan kata anjala taat Taurat. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa sekaligus dalam lauh, batu tulis, batu bertulis atau batu tulis yang dibawa oleh Nabi Musa, yang isinya 10 perintah Tuhan tadi. Dan kepada Nabi Isa juga begitu, Allah menurunkan Injil ini kepada Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Diturunkan bahkan ya sebelum Nabi Isa diberi kitab Injil,
Nabi Isa itu sudah dididik oleh Allah dengan didikan Allah sehingga mengerti isi kitab Taurat. Waktu masih bayi, waktu masih dalam gendongan ibunya, itu Nabi Isa sudah diberi oleh Allah pengetahuan ilmu tentang kitab Taurat. Makanya beliau bisa membantah semua pendeta-pendeta Yahudi. Padahal beliau masih muda, umurnya masih 30 tahun, yang dibantah kiai-kiai yang sudah tua-tua. Dibantah oleh Nabi Isa, salah yang kalian ajarkan itu. Ya, yang kalian ajarkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang ada dalam Injil ini. Ya, yang Allah telah menurunkan Taurat dan Injil tadi min qablu, sebelumnya, dari sebelum Al-Qur'an. Yang baik Taurat maupun Injil sebenarnya adalah hudan linnas, sama dengan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia pada masanya. Kemudian yang berikutnya Allah menyatakan wa anzalal furqan, dan dialah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia melalui Al-Quran, sehingga seseorang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu Al-Furqan. Al-Furqan itu ada dalam Al-Quran. Al-Furqan itu nama lain juga dari Al-Quran. Jadi kita bisa baca Al-Quran, belum tentu kita paham isinya. Kita paham isinya, belum tentu pemahaman kita itu mencapai tingkatan mendapatkan Al-Furqan. Karena banyak kiai sama-sama kiai, banyak habib sama-sama habib. Yang satu kelakuannya membenarkan Al-Quran, yang satu menyalahi Al-Quran. Heran kan? Heran. Ya itulah, karena mereka tidak diberi Al-Furqan. Nah, mudah-mudahan Allah memberi pada kita semuanya Al-Furqan. Ya, kita bukan kiai, bukan ulama, tapi kita paham mana yang benar dan harus dibenarkan, mana yang salah dan harus disalahkan, dinyatakan bersalah. Ya, ini Mahkamah Konstitusi hari-hari ini akan diuji oleh seluruh rakyat Indonesia, ditonton oleh banyak rakyat Indonesia. Bagaimana keputusan mereka? Apakah mereka berani memutuskan sesuatu yang benar-benar ya, atau keputusannya membela yang bayar? Kita akan sama-sama menonton, karena kita bukan politikus. Kita ini bukan tikus, bukan politikus, ya. Kita ini orang biasa, orang awam yang pekerjaan kita mencari nafkah untuk keluarga kita masing-masing, mendidik keluarga kita masing-masing, menyekolahkan anak kita masing-masing, dengan harapan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, nurut sama orang tua, berada di atas kebenaran, berada istiqomah dengan kebenaran sampai akhir hayat mereka semuanya. Ya. Lalu Allah menyatakan, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah. Allah sudah bilang loh, ingat loh ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, yang kafir kepada Taurat, kafir kepada Injil, kafir kepada Al-Qur'an, sama lahum, untuk mereka semua azabun syadidun, ada azab yang pedih, ada azab yang berat amat sangat, ada azab yang amat sangat berat. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha gagah perkasa untuk mengadab, menghukum siapapun. Dan Allah itu dzuntiqamin, Dzu mempunyai intiqamin, siksaan. Allah mempunyai siksaan, mempunyai hukuman bagi siapa saja yang dia kehendaki untuk dihukum. Tuh. Dan kalau Allah mau menghukum siapapun, dia tidak bisa menolak. Ya, sudah. Ada ayat yang bunyinya seperti itu, tapi tetap saja orang Yahudi merasa benar dengan Yahudinya, orang Nasrani merasa benar dengan Nasraninya, orang Muslim juga merasa benar dengan Islamnya. Maka dari itu Allah berfirman, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang apa yang adalah mereka padanya mereka berselisih. Berselisih padanya maksudnya berselisih min amriddin, berselisih pada urusan agama, ya. Lalu kata Allah, kata kitab tafsir Jalalain, setelah Allah memutuskan mana yang benar nih, apa Yahudi yang benar, apa Nasrani yang benar, apa Muslim yang benar,
apa Islam yang benar. Setelah diputuskan nanti semuanya akan tahu apa? Fayudkhilullahul muhiqqal jannata. Fayudkhilu, maka Allah akan memasukkan al-muhiqqo, orang yang berhak masuk surga, al-jannata, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah akan memasukkan ke dalam surga kepada al-muhiqqo, orang yang berhak. Jadi fayadkhulul jannatal muhiqqo, kalau pemahaman bahasa kita begitu. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga orang yang berhak masuk surga. Wal mubtila, dan Allah akan memasukkan orang yang batil, yang sesat, annaro, ke dalam neraka nanti di hari kiamat. Sekarang ya nggak bisa tahu kita sampai dunia kiamat. Orang Yahudi tetap merasa benar dengan orang Yahudinya. Sampai ada cerita kan di PBB apa di mana itu, ada seorang senator apa siapa lah ya yang mengatakan orang-orang Palestina memang perlu dibunuh semuanya, dihabisi semuanya itu. Wah, ada yang marah itu, melompati panggung sidang itu terus mencekik wanita kalau nggak salah ya. Hah? Wanita ya? Oh, dicekik, teriak-teriak. Ya, dicekik karena ngomong seperti itu. Nah, jadi begitu. Di dunia ini kita tidak tahu, belum tahu. Nanti di hari kiamat baru tahu. Walaupun begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah diberitahu oleh Allah dengan Al-Qur'an ini. Siapa yang benar sebenarnya, Kak? Apa Yahudi, apa Nasrani, apa Islam? Karena sudah lewat. Ini ayat 113. Sebelumnya kan ada ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Itu ya. Ayat 111 itu ya. Ayat 111 bunyinya gimana? Ayat 111 yang kemarin itu apa? Pada tidur semua tuh ini. Apa bunyinya apa? Apa? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, gitu kan? Tilka amanihum. Ya, bala. Bahkan yang benar man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, gitu ya. Gimana? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihi, falahu ajruhu inda rabbih, gitu ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, gitu. Ya. Terus ayat berikutnya 212. Wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab afala ta'qilun. La dia qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim wallahu yahkum wa man. Ini ayat 213 ya. Oh, yang tadi 211. 12 yang sebelumnya bunyinya 211. 111. Terus 112. Udah. Jadi bala man sa'a selama wajahu lillah itu ayat 112. Nah, ayat 113 ini kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa kata orang Yahudi maupun kata orang Nasara itu tadi, itu amaniyuhum, tilka amaniyuhum. Itu angan-angan saja itu Muhammad. Tilka amaniyuhum. Terus di belakangnya, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kan Allah sudah bilang begitu. Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi di Madinah itu, hatu burhanakum, datanglah kepada kalian bukti omongan kalian itu. Kan kayak untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah di antara orang yang bersengketa, orang Yahudi dan orang Nasrani bersengketa. Dan sekarang ini kubu 0103 bersengketa dengan kubu 02 di sidang MK. Itu kan hakimnya minta bukti, kamu kubu 01 bilang begini-begini, mana buktinya? Kan sudah datangkan buktinya. Hatu burhanakum, datangkan buktinya.
Datangkanlah buktinya. Nih buktinya, ahli IT ngasihkan, saksi datangkan, saya saksinya ada kecurangan di tempat kami. Nih, siapa yang melarang orang datang ke sana? Saya datang ke banyak TPS di sana. Di sana itu sepi. Banyak warga tidak mendapatkan surat untuk mencoblos. Itu di Madura. Terus saudara tahu siapa yang melarang itu? Karena dia beritahu juga ada oknum petugas yang melarang warga untuk datang ke TPS. Siapa oknum petugas? Aduh maaf Pak Hakim, saya enggak berani menyebutkan namanya di sini karena saya takut keamanan diri saya dan keluarga saya. Itu. Karena mereka diancam semuanya. Loh kalau saudara tidak mendatangkan, tidak mau menyebut namanya, kurang lengkap ini buktinya, kata Pak Hakim begitu. Sebut aja namanya. Yang satu bilang, sebut aja namanya. Enggak apa-apa, ini sidang ini untuk mencari kebenaran ini. Sebutkan namanya, enggak apa-apa, sebutkan. Itu. Yang satunya bilang begitu kan. Nah, saudara-saudara kan selalu begitu. Allah juga mengajari kita, kalau orang merasa benar dengan pendapatnya, hatu burhanakum, datangkan bukti kebenaran kalian. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Karena mereka tidak bisa mendatangkan buktinya, Allah turunkan ayat berikutnya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihim ya. Rabbihi wala khaufun alaihim gitu ya. Wala hum yahzanun. Bahkan yang benar Muhammad adalah siapa saja, mau dia Yahudi atau Nasrani atau Muslim, asal dia aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mau berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka untuk dia balasannya di hadapan Allah yaitu surga, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan di surga sana nanti mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih lagi. Kalau di dunia ini kita setiap hari masih bisa sedih, masih bisa takut. Ya. Tuh. Nah, makanya kalau saudara merasa takut, berdoa kepada Allah. Karena ada ayatnya itu. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Gitu ya. Alladzi rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini, pemilik rumah ini, yakni pemilik Ka'bah ini. Siapa dia? Allazi at'amahum min ju'. Dialah yang selalu memberi makan, dia yang telah memberi makan kalian semua dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan dialah yang memberi rasa aman kepada kalian dari rasa takut. Jadi kalau kita merasa takut, berlindung kepada Allah. Kalau kita lapar, minta makan sama Allah. Waktu saya meninggalkan Sampit beberapa hari yang lalu, sampai di Solo saya baca berita, Kalimantan Tengah akan dilanda bagian dari El Nino atau apa namanya itu, badai apa gitu, lupa namanya aku. Kayak apa itu? Apa barang itu? Aku nggak pernah belajar ilmu meteorologi sih. Sudah biar aja. Yang penting aku ada di sini, aku sekarang ada di Solo. Nah, saya tanya sama sama yang jemput saya, si Pak Nano. Yang ini hujan terus pora? Nggih niku ndak tahu dah hujan. Oh, tiap hari tiap malam. Di sana enggak tiap malam tuh, paling di sini tiap malam lama turunnya. Terus makanya Bang Pengaman Solo sampai meluap gitu ya. Terus di sana enggak tuh, ya turun tapi enggak tiap malam, kadang turun, kadang enggak, kadang
lama kadang sebentar. Terus pas saya sampai di sana beberapa hari nggak kena hujan, nggak ada hujan. Nah, terus saya mulai besoknya pulang berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa hamba, berilah hamba kesehatan dan kekuatan, mudahkanlah segala urusan hamba pada hari ini, mudahkanlah perjalanan hamba dan berilah hamba keselamatan dan lindungilah hamba dari segala mara bahaya dan segala gangguan dalam perjalanan pulang hamba dari Solo ke Jakarta sampai ke Palangkaraya sampai ke Sampit. Dari gangguan cuaca di udara maupun di darat, dari kemacetan mesin pesawat maupun mesin mobil, dari gangguan roda pesawat maupun roda mobil, dari gangguan angin maupun badai, awan maupun awan kumulus yang ditakuti oleh pilot, dan juga dari hujan dan badai maupun petir di udara maupun di darat. Ya, udah minta doa begitu aja. Perjalanan saya tertunda, di cancel. Wah, waktu saya pesan tiket sebenarnya sudah terasa itu. Ini jangan-jangan dibatalin ini. Sudah apa-apa, belian aja. Nanti kalau batal ganti rute. Sama yang belikan tiket aku bilang gitu. Terus udah dibelikan bener. Jakarta Sampit. Tahu-tahu sehari sebelum berangkat itu dirubah. Tanggalnya besok Selasa. Ya Allah, ya enggak bisa saya pulang besok Selasa. Saya udah janjian sama orang banyak, Senin harus sampai di sini kok. Mas, ini kan masih hari Minggu. Besok berita itu datang hari Jumat malam, biasa itu hari Jumat malam. Terus Sabtu pagi, ini bukan hari libur ini, hari libur bagi pegawai negeri aja. Apa namanya itu namanya cuti Lebaran. Kok cuti Lebaran? Cuti agama ya Nasrani itu, cuti Paskah itu loh. Nah itu cuti hari keagamaan, cuti bersama hari keagamaan, hari Sabtu. Tapi bagi yang swasta kan nggak ada libur. Tolong bisa diurus ya. Lapor karena yang bisa merubah, yang bisa merefund ini yang memesankan tiket, nggak bisa aku. Aku pun kalau beli melalui travel yang bisa merefund, nggak bisa aku sendiri nggak bisa. Terus akhirnya bisa dikembalikan, diganti jurusan Jakarta Palangkaraya. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi ya badannya capek Pak. Zidan aja yang asik dengan HP itu mengeluh padahal cuma duduk manis ini main HP terus berjam-jam. Aduh capek. Diajak lagi yuk, sampai lagi yuk, ketemu Eca sama Janeta yuk. Capek. Itu jawabannya. Sudah terus akhirnya sudah berangkat. Nah, berdoa lagi ya Allah dengan doa seperti itu tadi. Pokoknya kalau berdoa saya sama Allah itu seperti dengan tuannya, seperti dengan raja. Ini rajaku, Malikin Nas, rajanya manusia kan Allah. Ini rajaku nih. Kalau Pak Jokowi bukan rajaku, itu presidenku. Tapi dia kepengen jadi raja. Dia presiden tapi kepengen jadi raja. Gitu. Makanya dibilang politik dinasti. Nah, sudah. Jadi saudara sekalian, sudah berdoa. Jangan ada hujan ya Allah. Udah begitu mendarat, supirnya yang jemput. Ini hujan baru aja berhenti loh. Tepat waktu dok ya, tepat waktu ya Pak. Iya saya kalau pilotnya yang nyupiri ini pasti tepat waktu. Hampir bisa dipastikan tepat waktu. Karena saya senang kalau yang jadi pilot dia ini. Pilot itu orang Indonesia ternyata. Tadinya saya kira orang Barat Pak. Karena ngomong bahasa Inggris seperti orang Barat. Betul-betul seperti orang Barat. Nadanya pronunciation-nya itu loh. Pokoknya ngomongnya seperti orang Barat. Kulihat dari orang Barat. Setelah disebutkan namanya, loh kok namanya nama orang Indonesia. Maka aku tanya, Mbak, tadi pilotnya siapa namanya? Ini Pak. Saya senang kalau sama dia Mbak, sama pramugarinya. Kalau dia yang bawa pesawat kemana saja jurusan, mau dari Solo ke Jakarta, dari Jakarta ke Palangkaraya, yang sering saya bersama dia itu 2 jurusan itu. Pernah juga dari Surabaya ke Jakarta. Pilotnya yang bawa itu juga sama, tepat waktu. Karena dia
suruh semua petugas darat 1 jam sebelum keterbangan disuruh masuk semuanya. Nah itu makanya nggak pernah terlambat ya. Sampai di Palangkaraya ini baru aja turun hujan loh. Oh turun hujan lah. Tapi saya udah berhenti Pak ya, udah berhenti alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai kita nggak ketemu hujan Pak ya. Jangan hujan. Udah saya tidur pluk. Pak nanti berhenti di Karangpangi sholat jamak di sana Pak ya. Aku mau tidur dulu Pak ya. Tidur saya sudah. Ini mau lewat jalan Palangkaraya biasa apa lewat bypass? Lewat bypass aja Pak. Nah, lewat bypass itu yang sekarang kan ada tembusan kilometer 10 itu. Langsung ke Banjarmasin kan bisa, enggak lewat kota Palangkaraya. Nah, situ terus masuk. Tidur aku bangun. Sudah Pak sampai Pak. Kadang-kadang, hah? Udah sampai 2 jam. Oh, ya udah kita sholat dulu. Sholat. Tutup ya warungnya ya, tumben ya. Oh iya ini bulan puasa ya. Oh, iya. Udah habis sholat, terus Pak nanti mampir di Polsek Pundu ya. Saya mau beli gulai. Mana Pak Sugeng? Beli gulai yang Pak Sugeng ngasih aku dulu itu di depan Polsek Pundu. Saya beli ke sana. Bu, saya WA sebelumnya itu begitu masih di Jakarta nunggu pesawat naik itu. Pak, buka enggak Pak warungnya Pak sama mampir. Dia dibalas-balas. Tutup barangkali. Bilang sama supir, Pak, nanti kalau sampai di Polsek Pundu kita lihat dulu ya, buka enggak warungnya. Begitu bangun dari Parengpangi, tinggal 20 menit lagi sampai di situ. Saya enggak tidur saya. Terus, Pak, buka itu Pak. Oh, langsung saya pakai pinggir Pak, saya tak nyebrang aja. Pinggir sebelah kiri, nyebrang. Assalamualaikum. Wih, Pak Dokter, kok sampai sini Pak Dokter? Ya, kulo ajeng tumbas gulai. Saya mau beli gulai 2 bungkus. Satu saya, 1 untuk Pak supir. Nggih segera berat beli. Wah, siapkan dapat 2 bungkus. Niki Pak Dokter, sing plastik putih untuk Pak Dokter, yang plastik hitam untuk Pak supir ya. Oh ya. Pinten Pak? Saya, mboten usah, enggak usah. Berapa Pak? Enggak usah. Enggak. Langsung aku masukkan uang. Kira-kira aja. Saya kasih masuk yang kira-kira harga gulanya berapa? Enggak tahu Pak Sugeng berapa harganya Pak Sugeng itu 1 porsi Pak. Pak Sugeng. Berapa 1 porsi itu Pak? 25. Oh, aku bayarnya 75 jadi enggak kurang tuh ya. 1 orang 75, aku bayarnya 150 untuk 2 orang. Ya, sudah terus. Udah. Pak, ini untuk sampean, ini Pak saya. Saya tidur lagi Pak ya. Tidur lagi saya. Enak ngantuk tenan kok Pak. Saya bayangkan sampai terus praktek. Waduh, 27 orang kalau saya mulai dari jam 8 sampai jam 11 baru selesai ini. Kasihan Pak perawatku ini. Para perempuan nih. Terus udah umumkan lewat grup mulai praktek habis maghrib. Habis buka puasa. Nah, selesai pekerjaan. Dan berdoa sepanjang jalan jangan ketemu hujan. Ketemu hujan sebentar aja, sisanya. Jadi dari Cempaka itu Cempaka Mulia. Loh, kok basah? Loh, kok pada banjir luar rumahnya? Ternyata sampai di sini dikasih tahu sama Mas Rohman. Tadi sini juga hujan tadi siang, Pak. Deras sampai air masuk ke rumah katanya. Oh, saya enggak kena hujannya. Alhamdulillah doa aku dikabulkan oleh Allah. Senang loh Pak kalau doa dikabulkan oleh Allah itu, tenan. Rasanya nyaman, senang. Tuh, makanya saya sampai berdoa sama Allah. Ya Allah, saya minta uang 1 miliar ya Allah, gitu loh. Perkara dikai apa ora urusan buri. Dikasih atau tidak itu urusan belakang. Yang penting minta dulu. Nanti dikasih oleh Allah beneran bingung kamu. 1 M itu banyak loh, 1000 juta loh itu. Bingung nanti jadi orang kaya baru bingung nanti. Kayak orang kaya baru di Jawa karena banyak yang mendadak kaya kan bingung. Beli mobil padahal belum bisa nyetir mobil lah. Itu kan orang bingung itu. Biasanya nyetir mobil dulu, latihan nyetir baru beli mobil. Ini enggak, belum bisa nyetir mobil. Beli mobil dia. Ya karena bingung tadi itu. Mana uang banyak begini nih. Nah, gitu loh. Nah, sama kalau punya uang yang banyak jangan bingung. Pelajari Al-Qur'an nanti tahu bagaimana menggunakan uang tadi. Kembali ke sini. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan di hari kiamat, yaitu tentang urusan agama. Maka orang yang berhak masuk surga akan masuk surga dan orang yang berhak masuk neraka akan masuk neraka. Ini tafsir lain. Berikutnya ada lagi tafsir lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala ini yang mengatakan seperti ayat tersebut di atas tadi,
di mana orang Yahudi dan orang Nasrani saling menyalahkan, itu terjadinya bahwa majaro fi majlisi Rasulillah. Itu dia berlangsung di majelisnya Rasulullah SAW min munaza'atil Yahud, dari perselisihan orang Yahudi ma'an Nasara, bersama orang Nasara. Jadi orang Yahudi menyalahkan orang Nasrani menyalahkan orang Yahudi di hadapan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tuh, fa amma qauluhu, maka adapun firman Allah, wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab tapi berselisih, yakni maksudnya annahu, bahwasanya yukadzibu ba'duhum ba'don, mendustakan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, wa yudlilu ba'duhum ba'don, dan menyesatkan sebagian mereka, menganggap sesat pada sebagian mereka kepada ba'don, sebagian yang lain. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka semua membaca Alkitab. Walaisa fi kitabihim, dan tidak ada dalam kitab mereka hadza ikhtilaf, perselisihan ini enggak ada. Dalam Taurat dan Injil tidak ada perselisihan yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang masuk surga dan hanya orang Nasrani yang akan masuk surga, tidak ada. Yahudi maupun Nasrani akan masuk surga kalau amana wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tuh. Dia beriman kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia berbuat baik, beramal menurut ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fadallat tilawatuhumul kitab, maka menunjukkanlah pembacaan atau tilawah mereka terhadap kitab mereka itu, wa mukhalifatahum, dan perselisihan pendapat mereka itu menunjukkan mafil kitabi, tidak ada dalam Alkitab itu ala kaunihim alal batil, yang menunjukkan kepada keadaan mereka yang berada di atas kebatilan. Jadi orang Yahudi yang berkata seperti itu dan orang Nasrani yang berkata itu semuanya berada dalam kebatilan, karena dalam kitab mereka tidak ada keterangan seperti itu. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim, begitu juga telah berkata orang-orang yang tidak mengerti, ya seperti perkataan mereka. Kila dikatakan arada bil musyrikin, yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Yang lainnya mengatakan qalahu, yang mengatakan seperti itu Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid, sedangkan Imam Mujahid mengatakan arada bihi, yang Allah maksudkan dengannya, dengan qala alladziina laa ya'lamuuna, ini orang-orang yang tidak mengerti, ini adalah awamun Nasara, orang-orang awamnya Nasrani, bukan pendeta-pendeta Nasrani, bukan. Orang awamnya Nasrani mengatakan seperti yang sesuatu yang tidak mereka ketahui, seperti nenek moyang mereka. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu yakhtalifun. Nah ini loh Pak, dalam tafsir ini dijelaskan, maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan, yakni nanti di sana di hari kiamat, yurihim, Allah akan memperlihatkan kepada mereka, orang Yahudi maupun orang Nasara, apa yang Allah perlihatkan kepada mereka, dukhulal musliminal jannah, masuknya orang-orang muslim ke dalam surga. Orang muslim akan masuk surga, ditunjukkan nanti di hari kiamat di hadapan orang Yahudi dan orang, loh itu yang benar mereka. Nah, ini tafsir yang terakhir nih ayat 13 dikatakan wa qalatil yahud, dan telah berkata orang Yahudi laisatin nasara ala dinin sahihin. Ala sahihin maksudnya orang Yahudi tidak berada di atas satu, maksudnya tidak berada ala dinin sahihin, di atas ajaran agama yang benar, yang sahih, yang terpercaya. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala dinin sahihin, sama orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi tidak berada di agama yang benar. Wa hum yatlunal kitab, maksudnya wa hum jami'an, padahal mereka semuanya yaqra'unal kitab, mereka membaca Alkitab allati anzalahallahu alaihim, yang Allah telah menurunkan Alkitab itu kepada mereka. Wa ma fiha, dan tidak ada di dalam Alkitab minal amri, dari sesuatu urusan, bil imani, dengan keimanan, bikullil anbiya'i duna tafriqin. Tidak ada dalam Alkitab itu perintah untuk beriman kepada setiap nabi dengan tanpa membeda-bedakan. Tidak ada. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan orang Nasrani kafir kepada Nabi Musa, orang Nasrani mengatakan orang Yahudi kafir kepada Nabi Isa, itu dalam kitab mereka enggak ada ajaran seperti itu. Qala alladziina ya'lamuuna misla qaulihim musyabihina fi fi'lihim, menyerupai dengan perbuatan mereka. Hadza ini qaulu, perkataan alladzina, qaulu atau qaulain ya, perkataan alladzina la ya'lamun, perkataan orang-orang tidak mengerti, minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik Arab ya, yang
hina ketika kadzabu mereka mendustakan bir rusul kepada semua rasul. Bir rusuli kullihim kepada para rasul semuanya. Wa bima dan mendustakan kepada apa yang unzila alaihim minal kutub. Apa yang tertuliskan kepada mereka dari kitab-kitab Allah. Falihada, maka karena inilah yahkumullahu, Allah akan menghukumi atau mengadili bainal mukhtalifin, di antara orang-orang yang berselisih di dunia ini, jami'an semuanya, ya. Jadi bukan hanya Yahudi dan Nasrani, orang Majusi, orang Hindu, Buddha semuanya akan diadili dari kiamat. Ini menurut tafsir ini. Yaumal kiamati bihukmihi, dengan keputusan Allah al-adli, yang adil. Keputusan Allah itu selalu adil dalam memutuskannya perkara. Alladzi akhbara bihi ibadahu, yang Allah mengabarkannya kepada hamba-hambanya. Bi annahu, dengan bahwasanya la fauza illa bil iman, tidak ada kemenangan kecuali dengan keimanan. Bi kulli ma anzalallahu taala, beriman kepada semua yang Allah Ta'ala telah turunkan. Maka dari itu orang Islam beriman kepada Al-Quran, beriman juga kepada Taurat, beriman juga kepada Injil. Tidak demikian halnya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Berikutnya saudara, ayat-ayat yang perlu segera diketahui oleh muslimin dari Al-Quran ini antaranya adalah yang kelima, ayat yang bunyinya, judulnya seperti ini. Ini kurang lebihnya isinya seperti ini. Kehidupan dunia dalam pandangan orang kafir. Jadi orang kafir memandang dunia itu bagaimana? Orang muslim memandang dunia itu bagaimana? Ini disebut dari Allah dalam ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina, telah dihias-hiaskan, telah dibuat indah dalam pandangan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Jadi bagi orang-orang yang kafir itu telah dijadikan indah dalam pandangan mereka. Apa yang dijadikan indah? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini menurut pandangan orang kafir, ini kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, yang menyenangkan, yang harus kita cari, yang harus kita buru, kita peroleh. Makanya mereka berani berbuat apa saja demi kepentingan kehidupan dunia mereka. Ada berita masuk ke sosial media. Kenapa ini pembela-pembela ngetop kepada pembela kubu-kubu tertentu ini, kenapa? Ternyata masing-masing orang disebut itu semua pengacara-pengacara itu punya tambang itu. Nah, karena biar usaha tambang mereka aman, nah jadilah mereka pembela yang bayar. Kalau kata PKI kan membela yang benar. Kalau kata orang membela yang bayar. Ya, gitu Pak. Ya. Kenapa? Karena kehidupan dunia dalam pandangan mereka seperti itu. Yang berikutnya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menganggap, mereka merendahkan terhadap orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, padahal orang-orang yang beriman atau yang bertakwa itu fauqahum, di atas mereka kedudukannya yaumal qiyamah, di hari kiamat, walaupun mereka di dunia tidak punya perusahaan apa-apa, tapi mereka nanti di hari kiamat kedudukannya lebih tinggi. Wallahu, dan tentang mereka yang kaya-kaya di dunia ini, ketahuilah itu sebabnya karena Allah yarzuqu may yasha'u, dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki, bi ghairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Apa makna ayat ini? Jangan kemana-mana, kita akan lagi besok pagi insya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil
alamin.